Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Tio. Oke, pada video kali ini gue akan menjelaskan mengenai salah satu modul pada UDU yaitu CRM. Oke, pada CRM ini terlihat memiliki tampilan seperti papan Kanban atau seperti papan yang ditempel dengan beberapa sticky note. Nah, di sini tuh terdapat memiliki berbagai fase dari fase satu ke fase yang lain. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan fase baru dengan klik button add column ini. Nah, misalnya kita tambahkan finish. Nah, di sini ntar kita bisa mengaturnya sesuai keperluan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai hal yang pada CRM ini dulu. Seperti kita lihat kenapa ini kan disebut pipeline karena ini adalah merupakan sebuah sequence, itu urutan dari satu fase ke fase yang lain. Nah, di sini memiliki berbagai warna pada tiap fasenya itu seperti hijau, kuning, abu-abu, dan merah. Nah, terus di setiap ini juga ada memiliki bintang satu, bintang 2, ada yang tidak memiliki bintang. Nah, itu semua juga ada penjelasannya. Nah, yang pertama itu dari warna dulu. Nah, warna hijau ini adalah melambangkan bahwa pada hari ini, pada fase ini memiliki eh, jadwal memiliki jadwal aktivitas dengan klien namun masih dalam waktu ke depannya lagi. Seperti misalnya untuk kuota 600 kursi ini, di schedule ini kita harus memiliki aktivitas untuk melakukan telepon kepada customer, masih memiliki waktu sekitar 12 hari lagi. Nah, untuk bintang satu ini memiliki arti tingkat kepentingannya, yaitu hanya sekedar medium. Sedangkan kalau bintang 2 itu high dan bintang 3 itu sangat tinggi untuk very high. Nah, yang kedua itu adalah warna kuning. Nah, warna kuning ini adalah berarti aktivitas yang sudah dijadwalkan tersebut harus dilaksanakan hari ini. Nah, misalnya pada waktu Global Solution Furniture ini jatuh jatuh pada hari, nah ya dia jatuh pada hari ini. Sedangkan untuk yang warna merah, misalnya pada Office Design and Architecture ini, itu artinya overdue atau sudah kelewatan, sudah terlewat tanggal jadwalnya, sehingga kita harus memprioritaskan hal ini dulu, yang overdue dulu. Nah, pada Kanban ini juga menetapkan sistem skala prioritas. Jadi seperti misalnya, misalnya misalnya sebut pada satu hari ini, pada satu fase ini, Global Solution Furniture dia memiliki dua aktivitas. Seperti misalnya hari ini untuk menelpon dan kita tambahkan contoh, misalnya aktivitasnya itu adalah mengirim email, misalnya promo. Nah, sedangkan di sini misalnya dia sudah kita kasih case, dia sudah ini ya, sudah overdue. Sehingga yang tadinya today warna kuning akan mengganti menjadi merah karena untuk menyelesaikan apa yang lebih urgen dulu, seperti itu. Nah, di sini misalnya kita anggap sudah selesai, kita bisa mark as done saja di sini. Misalnya kita sudah mengirim email untuk menyelesaikannya. Oke, di sini juga misalnya kita juga sudah selesai untuk melakukan call kepada customer, kepada vendor, kita klik down saja. Nah, di sini maka akan hilang eh, aktivitas yang dengan pada konsumen tersebut. Nah, untuk skala prioritas dari bintang ini juga kita akan memberikan posisi yang atas untuk yang lebih penting, yang memiliki higher rate bintang. Seperti misalnya kita sudah akan menurunkan ini ke bawah, dan apabila kita refresh, maka bintang 2 tersebut akan tetap di atas lagi.
Nah, seperti di sini terlihat yang tadi kita sudah turunkan dia akan kembali ke atas juga. Oke, kita sudah memberikan belajar beberapa makna-makna dari yang ada pada fitur CRM ini. Kita langsung mencoba saja membuatkan yang baru, suatu ini baru. Nah, misalnya kita kan perusahaan Jurara Tempes. Misalnya kita menjual apa ya? Misalnya kita menjual bir. Oke, kepada customer, misalnya kita tambahkan saja misalnya di sini kepada misalnya oke, sini kita tambahkan saja kepada customernya kita menjual bir. Dan di sini kita bisa menentukan harga ekspektasi harganya, keuntungannya yang bisa kita dapatkan. Kita harga saya 1 juta dan karena ini bernilai mahal 1 juta kita berikan bintang very high saja. Nah di sini sebelum kita add kita juga bisa melakukan edit untuk menambahkan detail-detailnya lagi seperti misalnya expected closing dan di sini juga kita bisa menambahkan new quotation untuk penjualan barang tersebut. Tapi quotation itu ada pada modul sales, jadi kita tidak lebih menekankan pada hal tersebut. Oke, bila sudah kita save saja. Nah, setelah kita save, kita kembali ke CRM. Nah, di sini terlihat yang tadi kita menjual bir kita harga 1 juta pada masih pada fase tahap 1 yaitu new. Nah, di sini misalnya kita menambahkan aktivitas kepada para konsumen kita. Misalnya kita pertama melakukan promosi melalui telepon. Jadi kita melakukan promosi, menambahkan misalnya eh, promosi jenis-jenis bir. Oke, misalnya due date-nya kita tentukan hari ini saja, misalnya tanggal 19. Nah, maka di sini akan ditambahkan apa namanya today aktivitas yang harus dilaksanakan seperti hari ini kuning. Nah, misalnya kita sudah melakukan nih today ya. Misalnya kita sudah melakukan call tersebut dan melakukan promosi, jadi kita mark as done saja. Oke, dia akan hilang. Nah, kemudian setelah itu kita pindahkan misalnya dia sudah berhasil masuk ke fase qualify. Nah, di sini walaupun saya taruh tengah, apabila saya refresh lagi dia harusnya ada di atas. Kita lihat lagi. Oh, ya dia berada di paling atas, posisi paling atas. Misalnya kita tambahkan lagi aktivitas. Misalnya pada fase ini kita ingin melakukan uh, meeting dengan klien. Oh, jangan meeting. Misalnya kita melakukan follow up code saja. Saya akan butuhkan, misalnya kita tentukan tanggal 30 saja ke depan harinya. Nah, di sini akan bertambah jumlah plan yang harus dilakukan pada fase ini. Nah, kemudian apabila
ini sudah berhasil dan menuju ke tahap berikutnya, yaitu proposition. Nah, ini juga nilai ekspektasinya semakin bertambah. Yang dari tadinya menjadi ini menjadi 1 juta sekian. Nah, ini jumlah persenannya ini bertambah dari tiap fase kita, karena ini sudah fase ketiga, yaitu proposition ini, sehingga kita memiliki kesempatan sekitar 70% untuk mendapat keuntungan tersebut. Dan apabila misalnya ini sudah berhasil dan kita memenangkannya, maka kita bisa menandakan mark won pada kasus ini. Nah, kemudian data akan tercatat pada database. Akan kembali saja. Nah, sini akan tercatat sebagai sudah selesai. Oke, tadi misalnya kita berhasil untuk melakukan penjualan ya pada penjualan bir tersebut. Nah, apa yang terjadi apabila kita tidak bisa melakukannya? Misalnya di sini kita ada mendesain arsitektur consulting. Di sini sudah terjadi. Nah, ini sebelumnya kan kita gagal melakukannya ya. Gagal melakukan apa namanya, masih ada yang overdue. Nah, misalnya kita tidak bisa menyanggupinya, kita bisa sebagai mark loss saja untuk menghilangkannya dari Kanban. Nah, di sini diminta alasannya, misalnya kita tidak punya stok untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maka yang ini akan berubah menjadi status loss dan akan hilang dari fase Kanban kita. Nah, namun kita masih bisa melihat apa saja yang sudah hilang, yang sudah kita loss, kita kalah melalui filter. Nah, pada filter ini kita hanya perlu mengklik yang loss ini saja. Nah, maka akan terlihat apa namanya, yang tadi sebelumnya kita loss. Oke, yang ini kita close saja. Oke, itu adalah contoh skenario kita menambahkan satu case penjualan dari tahap new sampai kita won dengan menambahkan beberapa activity yang diperlukan, misalnya it's necessary gitu. Oke. Hingga akhirnya won-nya bertambah, status won, kita menangkan penjualan tersebut. Oke, sekian video dari saya mengenai CRM, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.